Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Info Nusantara. Dalam channel ini kami akan membagikan berita-berita seputar politik dan artis Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam NKRI harga mati. Roky Gerung katakan Maulid Nabi Muhammad tidak penting. Tribun Kaltim Co, agama dari pengamat politik Roky Gerung menjadi sorotan masyarakat Indonesia usai kehadirannya dalam mengisi suatu acara. Untuk diketahui, Roky Gerung telah mengisi acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh masyarakat Aceh PD di Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Karena mengisi acara tersebut, Roky Gerung katakan berhalangkan hadir di pesta pernikahan anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Namun, yang menarik usai ceramah Roky Gerung ini, rupanya membuat masyarakat mendoakan dirinya untuk mualaf. Banyak betul emak-emak dan empok-empok yang mendoakan, kata Roky Gerung dalam Forum News Network, Jumat, 23 Desember 2022. Roky Gerung mengatakan bahwa masyarakat menganggap layak untuk mendengarkan versi dari dirinya tentang kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Saya terangkan di situ bahwa saya mempelajari filsafat Islam bertahun-tahun. Jadi saya cukup paham latar belakang sosio-historis dari kepimpinan Nabi Muhammad SAW, kata Roky Gerung. Roky Gerung menyampaikan bahwasanya saat ia menerangkan pengertian jihad, perjanjian Madinah, membuat banyak yang mendoakan dirinya supaya dapat hidayah. Tak hanya itu, rupanya hal tersebut juga membuat Roky Gerung dicaci maki. Banyak yang mendoakan cepat dapat hidayah, namun banyak yang mencaci maki karena masuk ke wilayah yang dikira saya tidak paham, kata Roky Gerung. Terkait itu, Roky Gerung memperjelas lewat tayangan YouTube-nya bahwa dirinya paham mengenai Islam. Roky Gerung mengatakan, justru karena paham, makanya saya diundang. Seperti diketahui, dalam ceramahnya, Roky Gerung mengatakan bahwasannya kita sebagai umat Islam perlu merefleksikan gaya fikir, batin, dan politik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah politisi, negarawan, pemimpin dunia karena hingga sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis Islam dari ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang keadilan sosial, ujar Roky Gerung. Menurut Roky Gerung, Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia historis yang memperoleh wahyu. Hal yang menjadi alasan Roky Gerung mempelajari filsafat Islam karena Rasulullah mampu merangkum problem manusia dan menghubungkannya dengan wahyu. Setiap saya berbicara tentang Islam, saya pasti dievaluasi oleh mereka-mereka yang mengundang saya. Jadi saya bicara bukan sebagai ustadz, tapi saya bicara di depan ustadz, kata Roky Gerung. Terkait itu, Roky Gerung merasa bangga dan terhormat atas diberi kesempatan untuk bergabung menyampaikan ilmunya mengenai Islam, khususnya tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sehingga, tema ceramah Roky Gerung yang disajikan pada acara Maulid Nabi yaitu tentang kepemimpinan Nabi Muhammad dan relevansinya saat ini. Roky Gerung menyinggung ranah keyakinannya dalam suatu agama yang tidak akan ia bahas. Soal keyakinan saya gak sentuh, karena saya selalu menganggap keyakinan itu adalah percakapan pribadi antara makhluk dengan penciptanya, kata Roky Gerung. Oleh sebab itu, menurut Roky Gerung, itu yang membuat banyak orang mempertanyakan agama yang dianutnya. Menurutnya, akan menjadi masalah jika setiap orang harus mengklaim atau membuktikan tentang apa yang menjadi kepercayaannya. Kalau orang bilang semoga Pak Roky Gerung mendapat hidayah, saya kira itu doa yang bagus, kata Roky Gerung. Namun, jika ada yang menanyakan kapan dirinya mendapat hidayah, Roky Gerung akan menilai pertanyaan tersebut tidak layak. Karena itu adalah hidayah antara pemberi hidayah dengan makhluknya, bukan untuk dijawab kepada publik, ujar Roky Gerung. Roky Gerung menjelaskan bahwa hidayah adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang karena kehusyukan, bukan hiruk-pikuk.